Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Di sini saya mendapatkan tugas kembali ya dari mata kuliah probabilitas dan statistik dengan ibu dosen pengampu yaitu Ibu Siti Ramadhani SPDMKOM. Tugas saya di sini yaitu tentang uji validitas kuesioner. Kalau gitu langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai tabel yang mana di sini ada subjek itu ada 12 subjek. Skor itemnya itu ada 10 dan ini dia skor itemnya. Dan di sini kita nanti mencari kesimpulannya, degree of freedom-nya, R product momennya. Yang pertama kita mencari totalnya dengan cara seperti biasa. Kita mengetik sum kurung. Ininya kita blok ya yang ini. Kurung enter. Lalu ini tinggal di copy perintahnya. Lalu di sini kita mencari korelasinya dengan cara ketik korel yang ini ya, korel. Nah, ini lalu array 1 dan array 2. Array 1-nya itu kita pakai yang ini. Titik koma ya. Habis itu array 2-nya kita pakai yang ini skor totalnya. Lalu kita ikat dengan lambang sebentar. Lalu kita ikat dengan lambang dolar. Sini kita kasih dolar. Ini juga, baru enter. Dapatlah nilai korelasinya seperti yang pertama ini ya. Nilai korelasi yang skor item yang pertama dan kita copy perintahnya. Dapatlah nilai skor item dari skor item pertama sampai ke 10. Lalu di sini kita mencari pertama degree of freedom-nya yang ini. Degree of freedom itu caranya ini kan kita punya 12 ini ya subjek ya, berarti degree of freedom-nya itu 10 ya, berarti 10 sebentar, berarti 10 ini tadi sudah saya buat. Ini ya. Berarti ada 10 ya, yang mana 12 dikurang 2 karena kita harus mengosongkan 2 untuk kiri dan kanannya, jadi langsung kurang 2 karena jumlah 12 jadi 10. Lalu untuk R product movement-nya itu kita melihat dari tabel R ini ya, sebenarnya sudah saya download ya. Dan di sini kan tadi ada 10 ya, ada 10 dan tabel R-nya itu yang ini berarti yang 0,576. Berarti ini ya, R product movement-nya itu 5,76. Dan ini merupakan R tabelnya. Lalu kita lihat di sini kesimpulan di sini ya. Kesimpulannya itu yang untuk nilai signifikasi persennya. Signifikasi persen berarti ini R tabel harus R tabel itu harus lebih besar, maksudnya harus lebih kecil daripada ini korelasi uji validitas kuesionernya. Dapat dari sini kan yang pertama itu kan nilainya 0,54325, sementara R tabel itu 0,576. Berarti kan R tabel itu lebih besar daripada yang skor item yang pertama, berarti dia tidak valid. Lalu untuk yang kedua sampai ke 8 ini kan semuanya lebih besar daripada R tabelnya nih. Ini 0,7, ini 0,8, 0,7, 0,6, 0,8, 0,7, 0,6. Berarti yang 2 sampai 8 ini valid. Lalu untuk yang tabel ke-9 ke-10 ini kan dia lebih besar R tabelan daripada R hitung. Berarti 9 dan 10 ini tidak valid. Sebenarnya sebentar, saya tandai. Ini ya. Masih warna abu-abu aja. Yang ini valid ya, yang ini enggak. Ini enggak. Yang ini enggak. Salah. Salah juga. Yang ini dia. Ya benar. Nah, yang ini valid ya. Yang ini tidak valid. Sebenarnya ya di Microsoft Excel itu ada cara mencarinya langsung ya.
tanpa kita cari manual ini. Pertama kita pergi ke data, lalu ke data analisis. Setelah itu di sini kita pilih yang korelasi, oke. Dan kita blok yang ini ya, yang dari semua ini sama skor total juga kita blok. Lalu ini new worksheet play ini kita buat coba kuesioner. Lalu kita oke kan. Dan ini dia nilai dari apanya tadi, yang korelasinya dicari dengan Microsoft Excel. Ini dia yang paling bawah, yang kolom 1 ini ya. Ini tinggal kita kopikan saja, kita copy dan kita pindahkan ke sini. Sini sudah saya buat tadi ya sebelumnya ya. Kita saja. Nah, dapat dilihat ya di sini sama cara dari manualnya dan juga cara dari Microsoft Excel-nya. Yang ini dia ini sama, berarti cara manual yang saya lakukan ini benar ya. Setelah itu di sini kita mencoba mencari signifikansi to tail-nya, dan yang ini ampersandnya dengan SPSS. Di sini sebelumnya sudah saya buat ya. Caranya itu saat kalian ini kita copy yang ini semuanya, kita copy ini, kita pastekan ke sini, tinggal kita paste nanti ya. Lalu dan itu nanti akan bentuknya tuh seperti ini. 3,00 ini biasa 3,00 biasa dia seperti itu ya. Untuk mengubahnya itu kita harus mengatur atau jadi seperti ini. Di sini tadi sebelumnya ini sini varchar tulisannya, varchar 0001 saya ubah jadi x1, x2 sampai x10, dan paling bawah itu saya ubah jadi total. Lalu di width-nya ini dan di simbolinnya ini sebelumnya ini 2 dan ini 8. Ini 8 ya. Ini 8 dan ini 2 sebelumnya. Nah, kita ubah ini semuanya jadi 2 dan 0. 0 dan ini 2. Di sini di label ini sebelumnya namanya 0 semua, tidak ada isinya. Kita samakan dengan yang nama. Lalu yang ini misernya ini pertama ini 0, ini 0. Kita ubah jadi scale juga. Kita ubah jadi scale, baru data view-nya itu kan nanti terlihat seperti ini. Tidak ada koma-komanya lagi. Setelah kita dapatkan data ini, kita pergi ke analyze, lalu correlate dan bivariate. Lalu yang ini dia datanya, data dari X1 sampai total ya. Lalu di sini kita yang ini person, ini to tail yang sama seperti kita di Microsoft Excel. Ini to tail juga ya, to tail ya kan. Terus ini kita klik dulu yang pertama, terus kita tahan shift dan klik yang paling bawah agar dia terpilih semuanya, dan kita tekan yang ini. Lalu oke. Setelah itu akan muncul data dari korelasi yang dicari oleh SPSS ini. Dan kita coba lakukan perbandingan dengan yang di Microsoft Excel kita tadi ya, ini ya. Ini dia. Kita lihatnya itu dari yang ini, yang paling bawah, yang person korelasinya. Sebentar saja. Ini. Dilihat ya di sini. Ini bisa di zoom ya. Bisa. Yang kita cari yang kita lihat yang total ini ya, yang persen yang ini 534, ini 534, ini 0,706, ini juga ini dibulatkan jadi 0,706 ya sebenarnya. 871, 871 dan seterusnya. Setelah itu kita di sini mencoba mencari ini ya, yang signifikansi to tail dan yang 0,01 dan yang 0,05. Di situ kita lihatnya dari sini, yang ini signifikansi to tail. Untuk nilai yang X1 itu nilainya 0,74, X2 itu 0,010, yang X3 0,01. Nah, sebenarnya sudah saya pindahkan tadi ke Microsoft Word agar lebih gampang. Kuesioner. Dan seperti ini dia sudah saya pindahkan tadi ya. Cara pindahkannya itu gampang ya. Ini tinggal kita klik kanan dan copy. Lalu kita di sini tinggal kita paste. Lalu tinggal kita besar-besarkan saja, kita atur saja ukuran hurufnya seperti itu ya.
dapat dilihat ya di sini ya, ada 0,74, 0,010, 0,01, 0,02 dan seterusnya. Di sini kita mencari yang ini, korelasi signifikansi di 0,05 dan di 0,01. Dan di sini sudah saya analisis. Yang ini saya analisis tadi ya. Ini saya besarkan dulu. Dapat dilihat yang pertanyaan 1 mempunyai signifikansi 0,074. Ini ya 0,074 yang mana dia itu besar dari 0,05. Terdapat dari sini jika dia kecil dari 0,05 dia baru valid, dan di sini dia lebih besar dari 0,05 maka dia tidak valid dan juga tidak berkorelasi, karena syarat untuk berkorelasi itu juga harus lebih kecil dari 0,05. Dan yang pertanyaan kedua juga dia valid dan berkorelasi karena dia tuh nilainya itu 0,01 dan lebih kecil daripada 0,05 maka dia valid dan berkorelasi. Pertanyaan 3 itu juga valid dan berkorelasi tinggi. Kenapa di sini berkorelasi tinggi? Karena dia itu lebih kecil daripada 0,01. Jika dia lebih kecil daripada 0,01 maka dia berkorelasi tinggi. Untuk pertanyaan 4 juga valid dan berkorelasi tinggi. Pertanyaan 5 juga valid dan berkorelasi. Di sini berkorelasi karena dia hanya lebih kecil daripada 0,05, tidak lebih kecil daripada 0,01. Pertanyaan 6 dan 7 itu valid dan berkorelasi tinggi. Pertanyaan 8 hanya valid dan berkorelasi. 9 dan 10 itu tidak valid dan tidak berkorelasi karena dia lebih besar daripada 0,05. Mungkin hanya itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Apabila saya bicaranya terlalu cepat atau tidak jelas itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.